Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Suraroso dengan NIM 36014200077. Di sini saya akan menyampaikan terkait tradisi nyekar di Desa Rejodadi. Mengapa sih tradisi nyekar di Desa Rejodadi diangkat oleh saya? Apa alasan saya? Apa tujuan saya? Mengapa saya mengangkatnya? Yang pertama, alasan saya mengangkat tradisi nyekar di Desa Rejodadi adalah karena adanya sebuah tradisi di dalam suatu ritual nyekar yang menurut saya itu cukup unik dan cukup berbeda dari wilayah-wilayah lain selain Desa Rejodadi. Kemudian, tradisi nyekar merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa di Indonesia yang dinilai sebagian para tokoh agama itu cukup agak bertolak belakang ya. Jadi saya ingin mengangkat tradisi ini untuk membahas dan mengapa terkait tradisi nyekar, mengapa tradisi ini menjadi salah satu tradisi yang menurut saya ciri khas ziarah di Indonesia. Oke. Ulasan sedikit terkait tradisi nyekar. Tradisi nyekar merupakan salah satu tradisi atau bisa disebut juga sebuah ziarah kubur kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah wafat biasanya untuk mendoakan keselamatan dan juga untuk mengingatkan kita yang melakukan nyekar agar ingat terkait hari akhir, hari akhirat, dan juga hari pembalasan ketika kita sudah meninggal. Kemudian, next. Untuk proses tradisi nyekar yang ada di Desa Rejodadi, ini saya bagi menjadi 4 tahap. Yaitu pertama, pengumpulan dan musyawarah terkait pelaksanaan nyekar di desa. Nah, pengumpulan dan musyawarah terkait pelaksanaan nyekar itu biasanya dilakukan di balai desa atau masjid-masjid yang biasanya oleh masyarakat itu untuk dijadikan sebagai tempat kumpul. Nah, biasanya untuk menarik masyarakat untuk kumpul, biasanya bapak-bapak itu dilakukan kayak semacam pemberitahuan melalui speaker musola atau biasanya itu kalau nggak pakai speaker memakai mobil kolbak yang nanti akan dikasih sound buat mengitari desa untuk halo-halo. Nah, mengapa harus ada pengumpulan dan musyawarah? Nah, ini uniknya. Di Desa Rejodadi, pelaksanaan nyekar itu tidak hanya perorangan atau hanya keluarga, melainkan juga itu satu desa. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu di Desa Rejodadi itu terdapat sebuah peristiwa yang membuat persepsi masyarakat cukup berubah. Karena pada waktu invasi PKI di Indonesia, banyak mayat atau orang-orang yang dibuang ke Desa Rejodadi dan itu cukup merasakan oleh warga. Dan mengapa merasakan? Karena pertama, mayat itu tidak diketahui identitasnya. Yang kedua, yang membuangnya asal membuang, tidak ada sebuah tidak layak lah, intinya membuangnya itu secara tidak layak, sehingga masyarakat mencari cara untuk bagaimana menyemayamkan mayat yang dibuang tersebut
agar menjadi sebuah apa namanya, pemakaman yang baik dan layak. Maka oleh masyarakat desa Arjodadi, terutama tetua sesepuh, itu dilakukan dengan ada cara-cara Islam, yaitu dengan memandikan, memakaikan kafan, menyolatkan, lalu dikubur begitu. Karena kita tidak tahu, karena masyarakat Arjodadi itu tidak tahu tentang apa agamanya, ini tidak tahu, hanya terlihat orang kadang juga katanya tidak memakai baju dibuang gitu. Nah, setelah pengumpulan dan musyawarah terkait akan hari pelaksanaan tradisi nyekar, itu ada pembagian tugas. Oh ya, maaf saya lupa. Nah, dalam pelaksanaan tradisi nyekar itu ada adat-adat tertentu, biasanya seperti di pelaksanaan tadi nyekar itu biasanya dilaksanakan di waktu-waktu tertentu seperti waktu besar Islam, Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu biasanya dilakukan, dan juga sebelum masuk puasa itu dilakukan tradisi nyekar. Selain itu juga di desa Rejodadi itu rata-rata penduduknya atau warganya itu suka merantau atau bekerja di luar desa. Nah, sehingga kuburan-kuburan yang seharusnya ketika biasanya menjelang Lebaran, menjelang puasa itu dibersihkan, namun tidak dibersihkan karena masyarakatnya emang pergi keluar kota, dan kadang-kala biasanya pulangnya itu tidak setiap setahun sekali, melainkan 5 tahun, 10 tahun lama intinya. Nah, itu sebabnya tradisi nyekar di Desa Rejodadi dilaksanakan secara beramai-ramai dan bersama-sama. Kemudian dalam musyawarah tersebut juga diadakan pembagian tugas dan pengumuman terkait nyekar di desa. Itu pengumuman itu biasanya berisi terkait tanggal, tempat berkumpul, dan peralatan apa saja yang harus dibawa untuk melaksanakan tradisi nyekar. Selain itu, dalam pembagian tugas juga biasanya kaum laki-laki, baik orang tua maupun anak-anak, dia diarahkan untuk ke makam beramai-ramai. Biasanya tidak memakai kendaraan, biasanya pada berjalan. Nah, beramai-ramai tersebut membawa cangkul, arit, sapu, peralatan bersih-bersih, dan diharuskan untuk membawa buku Yasin semua orang. Nah, terus untuk ibu-ibu sendiri atau kaum perempuan itu biasanya ditempatkan untuk membersihkan masjid atau musola desa yang akan dilaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Selain itu, ibu-ibu juga mendapatkan tugas untuk memasak masak makanan untuk orang-orang yang pergi ke makam. Nah, setelah bersih-bersih makam selesai, selanjutnya dipimpin oleh pemimpin adat atau tokoh agama yang memiliki peran cukup penting di desa. Biasanya imam masjid atau imam musola yang ada untuk membacakan doa. Di dalamnya itu biasanya ada doa Yasin dan doa-doa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, itu semua prosesi nyekar. Kemudian setelah prosesi nyekar di kuburan atau di makam atau di tempat pemakaman umum selesai, para kaum laki-laki akan pulang ke masjid untuk makan-makan bersama. Kemudian membersihkan badan bersama, biasanya
sampai duhur. Nah, setelah duhur itu biasanya para laki-laki itu membawa sarung, kemudian melaksanakan sholat duhur bersama di masjid. Nah, seperti itu proses tradisi nyekar yang ada di Desa Rejodedi. Nah, lantas bagaimana pandangan Islam terkait tradisi nyekar? Ini cukup unik karena pada zaman dahulu itu tradisi nyekar itu mendapat kan dilarang oleh Nabi Muhammad karena pada waktu itu masyarakat Islam di Arab itu masih tergolong memiliki iman yang lemah, sehingga Nabi Muhammad khawatir ketika nanti masyarakat Muslim melakukan tradisi nyekar, mereka akan goyah dan mereka akan masuk ke golongan kafir kembali, sehingga Nabi Muhammad melarang tradisi ini. Namun dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad juga membolehkan setelah dirasa keimanan akan masyarakat Muslim di Madinah, di Mekah itu sudah cukup kuat dan sudah berkurangnya masyarakat Quraisy Yahudi, masyarakat Arab yang masih menyembah berhala itu sudah sangat berkurang, sehingga Nabi Muhammad membolehkan. Ini diperkuat dengan hadis dari hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Buraidah, ia berkata, "Sungguh aku melarang kalian berziarah kubur." Kemudian Nabi Muhammad mengizinkan ziarah kubur ibunya. "Sungguh aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena itu akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Nah, mengapa mendoakan Muslim itu boleh dan wajib dilakukan oleh masyarakat Muslim? Itu karena ada 3 amalan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW terkait amalan orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu seluruh amalannya sudah akan terputus, kecuali ada 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun ia sudah meninggal. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalannya, kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Kita bisa pertebal di anak soleh yang mendoakannya. Artinya, doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu tidak akan terputus, sehingga Nabi Muhammad dan agama Islam itu membolehkan seseorang mendoakan orang yang sudah meninggal dengan tujuan yaitu mengingat hari akhirat untuk orang yang mendoakan dan membantu segala urusan orang yang didoakan. Nah, seperti itu. Kemudian menurut tokoh agama sekitar, tradisi nyekar boleh-boleh saja dilakukan asal niat dan tujuannya benar dan baik. Mengapa demikian? Karena seperti ini, kita melihat Indonesia saja. Di Indonesia itu
masyarakatnya masih percaya akan hal-hal yang bisa dibilang musyrik, seperti meminta berkah kepada pohon, meminta berkah kepada gunung, meminta berkah kepada laut, sungai, atau apapun itu. Dan jimat itu masih termasuk musyrik. Nah, hubungannya dengan nyekar sendiri, itu ada beberapa orang yang percaya dengan beberapa makam yang nantinya akan mendapatkan kekayaan, keberkahan, ketika ia melaksanakan nyekar ke makam tersebut dan meminta hal-hal yang ia inginkan. Nah, ini yang menjadi musyrik yang awalnya tujuan untuk mengingatkan orang yang menyekar atau berziarah itu hari akhirat, namun justru menjadi meminta atau menginginkan segala sesuatu kepada makam tersebut. Ini musyrik karena menduakan Allah, seperti itu. Nah, demikian presentasi saya terkait tradisi nyekar di Desa Rejodadi. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.